Yang beribadah itu bukan cuma yang berkurban, yang menyembelih, yang membagikan daging, semuanya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kuda-kuda, Mas. Orang silat harus bisa kuda-kuda. Harus kuat. Harus kuat. Dan kuda-kuda nggak ke belakang sini, tapi menyamping. Gini ya, kuda-kuda kuat harus ke kiri. Kita pastikan dulu kita sudah memegang dengan bilah seperti ini, ya kan? Kemudian jangan memotong tuh di sini. Nggak bakal bisa dapat satu kali tarikan. Tapi kita harus nolong lagi ke dalam. Di sini, Mas. Tempat megang tadi apakah sama, Ustadz? Sapi, kambing, dan ayam. Oke. Tempat penyembelihannya. Kita punya rumus, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lor, jadi di kesempatan kali ini pembahasan yang penuh dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita salah tata cara penyembelihan ini. Jadi dari Ustadz Abdul Khair langsung ya. Sang pemilik golok Asgar Blade, golok Sultan, golok super tajam, pokoknya beliau punya lah. Nah, nanti kita akan diajarkan tata cara dan adabnya Ustadz ya. Ya, betul. Jadi banyak orang yang menyembelih di sana yang kita lihat di video-video menyembelih tapi menyiksa, Ya. menyakitin, dan prosesi matinya lama. Itu nggak boleh, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Silahkan, dipersilahkan. Panjang ini, Mas. Panjang, tidak masalah. Karena ilmu, kalau ilmu tuh kita harus menyimak. Baik. Baik, yang pertama akan saya sampaikan tentang masalah adab itu yang terlebih dahulu. Seorang penyembelih yang paling utama adalah jangan tinggalkan ibadah sholat. Itu yang pertama. Ya, karena sangat berpengaruh kepada hewan yang kita sembelih, Mas. Kemudian yang kedua, tetap dia pastinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan yang ketiga, jangan lupa berwudu ketika engkau ingin menyembelih hewan kurban atau hewan-hewan yang lain. Itu dalam adab. Nah, kemudian sama seperti sejarah awal kenapa saya membuatkan golok Asgar Blade ini, Mas Denny. Diawali kerisauan saya melihat imam-imam masjid banyak menyembelih hewan kurban itu cenderung menyiksa, ya kan, seperti berkali-kali. Kenapa? Karena goloknya tidak tajam, atau mungkin mereka belum mengetahui batasan daripada ketajaman. Makanya risau saya tersebut itu adalah sangat penting dalam sebuah penyembelihan. Nah, di sini teman-teman semua, kita bermuzakarah ya, kita sharing, bukan saya yang lebih hebat, bukan saya yang lebih paten, tapi saya sudah pernah BNSP ya. Bersertifikasi lah. Ya, bersertifikasi. Jadi, dalam pelajaran tersebut, bagaimana cara daripada menyembelih hewan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan boleh teman-teman lihat di IG saya, di YouTube saya, Asgar Blade, saya menyembelih dengan satu kali tarikan. Satu kali tarikan, ya. Ustaz ya. Banyak kan itu di short video saya, Mas. Karena kalau saya taruh di video yang biasa, dihapus, itu di take down sama YouTube ya kan langsung. Karena negara kekerasan, karena iya, betul banget. Dalam penyembelihan ada satu yel dari kami, Mas. Tidak sempurna penyembelihan, tidak akan sukses penyembelihan tanpa ada tim yang hebat. Artinya di sini kita butuh tim. Kerja sama tim ya. Bermula dari kesalahan yang pertama. Apa? Kebanyakan sapi itu putus tali keluh, Mas. Tali keluh itu tali yang di hidung sapi. Itu putus. Banyak orang yang membeli sapi kurban itu tidak dipinta, Mas, tolong diperkuat tali keluhnya atau tali keluhnya diganti yang baru. Banyak, maka ketika ditarik ingin merebahkan sapi, tali sapi putus. Akhirnya sapinya ngamuk, akhirnya enggak keruan lagi kemana-mana sapinya. Kemudian, bagaimana caranya? Maka yang paling utama adalah menjinakkan sapi. Itu ada saudara kita, ya, Mas Ajo, ya kan, mungkin pernah lihat di videonya Mas Denny. Yang mana Mas Ajo ini adalah orang yang memiliki kelihayan, kepandaian tersendiri untuk menjinakkan sapi. Yang pasti warga Esatrati. Nah, warga Esatrati, dan dia pamter ya. Pamter pula ya kan, Mas Ajo ini. Jadi cara dia menjinakkan sapi itu, Mas, ini ternyata di tangan kita ini ada unsur zat garam, Mas. Asin.
Saya kaget begitu beliau menjinakkan sapi yang sedang istirahat. Ini mulut sapi dimasukkan tangannya, dimasukkan ke mulut sapi. Jadi sapi itu sibuk menjilat-jilatin jari tangannya itu. Akhirnya kesempatan kita untuk Merobohkan. memasukkan tali temali seperti itu, Mas. Iya. Akhirnya kita simpul tali tersebut dengan mudah. Begitu kita tarik, serat, sapi langsung terguling sempurna. Ada tuh nanti videonya saya berikan ya, bagaimana cara menarik sapi itu dengan mudah. Bahkan saya sampai pernah beranekdot ya. Wahai sapi, duduk. Wah, seolah-olah saya punya ilmu gitu kan. Padahal itu teknik yang sangat luar biasa. Akhirnya sapi Berarti harus percaya diri, Ustaz ya? harus percaya diri, yakin dan percaya diri. Jadi begini, Mas, hewan sapi ini atau hewan apapun, kalau kita ragu-ragu dia akan malah takut. Nah, kemudian kesalahan yang kedua, tali sapi berjarak jauh, bisa 2 meter kan 3 meter. Akhirnya sapi muter-muter. Harusnya sapi cukup setengah meter dari tiang, ya, atau 1 meter cukup dari tiang. Itu 1 meter pun kejauhan, Mas. Jadi tiang yang kuat, tali keluhnya ditambahin bila perlu ya, atau diganti dengan yang baru. Insya Allah itu akan memperkuat. Begitu tarik, direbahkan. Nah, teman-teman, dalam kaidah fikihnya, sapi itu yang digulingkan itu, Mas Denny, bahu sebelah kiri. Bahu sebelah kiri. Iya, bukan sebelah kanan. Jadi dia di sebelah kiri. Yang menghadap kiblat itu bukan kepala sapinya, tapi si penyembelihnya yang menghadap kiblat. Oh iya. Kadang sini orang banyak keliru ya. Banyak keliru ya kan. Jadi yang menghadap kiblat itu kita sang penyembelih, gitu kan. Nah, terus bahu di sebelah kanan, kepala di sebelah kiri. Seperti itu. Untuk mudahnya kaki diikatkan silang seperti ini. Kaki depan dan kaki belakang boleh disentuhkan, boleh juga tidak, tapi ada yang menjagal memegang tali yang ke ujung sana. Tali temali harus betul-betul kuat ya, karena ini sangat bahaya. Hati-hati teman-teman, lakukan safety first, gunakan sepatu bot. Gunakan sepatu bot, kalau enggak bahaya. Ada teman saya dulu nggak pakai sepatu bot, kakinya dipijak sapi, jempolnya pecah. Nah, jadi ini penting ya, safety seperti ini. Pakai sarung tangan, karena kita bekerja dengan benda-benda tajam, itu bisa bahaya. Dan sapi ini bisa stres, bisa. Nah, tapi di sini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lakukanlah doa sebelum melakukan aktivitas apapun, apalagi dalam penyembelihan. Nah, itu ada video-video kami ketika sebelum kami melakukan hal tersebut, kami berdoa terlebih dahulu, bermunajat, minta kepada Allah, diselamatkan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semua sudah berwudu, saya cek semua, rapi, bersih, karena tujuan kita adalah bagaimana menjadikan sapi kurban ini, kita sedang beribadah, Mas. Jadi, yang beribadah itu bukan cuma yang berkurban, yang menyembeli, yang membagikan daging, semuanya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kemudian ya, teman-teman, setelah sapi diikat, nah, yang paling penting utama dalam penyembelihan adalah si pemegang kepala. Oke, kita praktekkan ini, Mas ya. Siap. Boleh adik-adik santri sini. Apin sini, Pin. Bawa bantalnya, Pin. Pemegang Bawa kepala bantalnya. ini berarti tim. Kalau Kita eksekusi eksekutor. Sini dari depan, nggak apa-apa Mas ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang Apin duduk, misalnya duduk. Ini kepala sapi, misalkan ini kepala sapi ya. Duduknya nongkrong bisa gini nggak? Oke. Nah, sekarang kalian berdua di sini, Dedek sama Jadi Ali. ceritanya mereka ini tim, Ustaz. Ya, anggaplah mereka tim. Sebelah sini. Nah, anggaplah mereka tim. Dedek sini, pegang ya. Nah, untuk memegang kepala ini harus dagu, Mas. Dagu. Yang diangkat. Banyak kan orang yang dipegang itu tanduknya. Kalau yang dipegang tanduknya, maka dagu nunduk ke bawah. Setajam apapun pisau kalian tidak akan bisa menyembelih dengan satu kali tarikan. Contohnya gini, Mas. Gitu, susah jadi. Jangankan membeli sapi, Ustaz, MMA aja. Jadi kalau udah harus dikunci, dia harus kayak gini, nggak akan kekunci dia. Sama sih kayak gitu. Gitu kan? Iya. Artinya dia susah kalau dia kayak gini. Apalagi untuk menyembelih sapi. Nah, posisi pegangan sebentar Apin ya. Ini misalkan dagunya, ini tanduknya. Angkat begini, Mas. Jadi dagunya didengakkan.
kuncinya di dagu. Boleh Anda memegang seperti ini, boleh juga Anda memegang seperti ini. Yang penting dagu. Atau ada misalkan seseorang yang memegang ini, mendorongkan kakinya ke sini, Mas. Dagu sapi tadi. Tujuannya apa? Supaya ini lebih kencang. Karena kalau nggak kencang, teman-teman, nggak bakal bisa untuk mendapatkan satu kali tarikan. Itu yang pertama, kepala. Kemudian yang kedua, yang di sebelah sini, pegang dek, seperti ini, nariknya. Nariknya seperti ini. Oke, ini dengakkan dagunya, ya. Ini juga didengakkan. Nah, maka kencanglah leher yang ada di sapi ini. Kalau kalian tidak kencang dalam memegang leher sapi, tidak akan ada yang namanya kesuksesan untuk sekali tarik. Paham, Om. Paham, Mas ya? Ini yang pertama, tekniknya. Yang kedua, nah ini pisau-pisau sembelih kita, Mas ya. Boleh ngelihat sini nih. Kita cek dulu. Ini pisau sembelihnya, Ustaz ya? Ya, ini pisau sembelih ya. Yang sudah saya ini e-sell, teman-teman, produk pabrikan, tapi ini sangat recommended buat teman-teman. Nah, penjelasan di pisau ini, tetap kalian seperti ini ya, santri ya. Wow. Kata orang begitu saya cabut pisau ini, kok kayak pisau dapur? Nah, tapi setelah eksekusi, luar biasa. Masya Allah. Jadi Mas, inti daripada penyembelihan itu adalah dari pangkal sini ke sini. Nih teman-teman. Dari pangkal sini sampai ke sini. Ini inti daripada penyembelihan. Yang ujung ini menggiring saja. Bahasa Palembang ngiring wae. Nah, batasannya di sini, ya. Kemudian saya masukin dulu. Memegangnya pun seperti ini, teman-teman. Nih, tangannya. Jadi tempelkan betul di kulit kepala sapi dari sini ke sini. Ya, betul-betul ditempelkan seperti ini. Jadi fokusnya antum memotong itu di sini. Ini yang memotong dengan gaya tarikan ya, yang biasa saya lakukan. Baik, sekarang yang kedua, teknis pemotongan. Kalau saya Mas, ini tangan kiri dia ini saya langkah. Bukan sapinya yang saya langkah, tapi teknis tangannya ini saya di sini. Masuk. Dan kita harus kuda-kuda, Mas. Orang silat harus bisa kuda-kuda. Harus kuat. Harus kuat. Dan kuda-kuda nggak ke belakang sini, tapi menyamping. Gini ya, kuda-kuda kuat harus ke kiri. Kita pastikan dulu kita sudah memegang dengan bilah seperti ini, ya kan? Kemudian jangan memotong tuh di sini. Nggak bakal bisa dapat satu kali tarikan. Tapi kita harus nolong lagi ke dalam. Di sini, Mas. Nah, jadi posisinya gini. Sudah dikolongkan, diangkat lagi ke atas. Sudah dikolongkan, diangkat lagi ke atas. Jadi fokusnya kita memecah daripada kulit sapi itu di ujung sini. Oke, satu. Kurang panjang, misalkan sapinya gede, dorongkan lagi ke dalam. Ya, Bismillahi, Allahu Akbar. Set. Dan posisi kita agak nunduk. Akhirnya dapatlah satu kali tarikan itu. Nah, jadi teman-teman, dalam penyembelihan seperti ini, satu kali tarikan ini sangat efektif sekali ya. Itu cara yang pertama. Yang penting secepat-cepat pemotongan, kemudian setajam-tajamnya pisau. Itu teknis yang pertama. Ada juga teknis yang kedua, Mas. Ialah dagu sapi didengakkan ke atas. Tadi kan ke samping nih, gaya tarik. Tapi ini didengakkan ke atas. Jadi dagu betul-betul ditekan ke atas gini. Nah, posisi tangan di sini. Ini misalnya mau gaya dorong nih. Oke, yang ke depan. Yang ke depan ya. Jadi posisi ini sekian derajat seperti ini, Mas. Jangan seperti ini. Jangan pula seperti ini, tapi seperti ini. Dengan tekan di atas, Bismillahi, Allahu Akbar. Sudah mendapatkan belahan yang luar biasa di leher sapi tersebut. Nah, teman-teman, itu yang apa namanya? Cara menyembelih yang kedua. Kalau pegangannya sama, cuman dagunya aja agak didengakkan. Nah, cara sembelih yang ketiga. Cara sembelih yang ketiga adalah ngambilnya dari sini, Mas. Tapi ini butuh power yang sangat luar biasa. Yang di tengah ya? Dia ngambil di tengah, tapi gayanya gini mundur. Kalau tadi kan agak ke bawah ya? Tadi ngolong. Satu. Ya. Yang kedua, seperti ini. Tangannya posisinya, lihat. Yang ketiga, ambil di tengah sini, tapi ditarik seperti ini. Oh, tekan. Ditekan. Kalau tadi kan kita ke atas ya. Kedua tadi seperti ini. Dan yang ketiga ini ditekan seperti ini. Dikit aja. Berat. Lepas semua tuh nanti ke leher-leher itu.
Tapi yang saya pakai adalah bagaimana saya memotong itu dengan dikolongin. Dan itu betul-betul sesuai dengan hadis Rasulullah, secepat-cepat pemotongan, setajam-tajam pisau. Nah, kalau masalah ketajaman saya udah pernah jelaskan kan dulu di ini segala macam kan, kayak gitu. Oke? Mantap nih Mas. Jadi teman-teman di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita untuk melakukan sesuatu itu ada ilmunya. Nah, jadi nggak salah ya kan? Caranya Ustaz ya. Tata caranya seperti itu. Ya santri boleh silakan belajar lagi ya. Cukup ya. Bantal bawa sana, Pak. Oke, jadi di sini yang aku tanggap Ustadz. Jadi ya memang semuanya harus apa ya? Ada ilmunya, tata caranya, dan antara penyembelih dan golok ini harus sama-sama seimbang. Betul. Jadi walaupun penyembelihnya tahu tata cara adabnya bagus, bilahnya tumpul, Nggak bisa. nggak bisa. Setajam-tajamnya golok juga, tapi nggak tahu tata caranya juga sulit juga Ustaz ya. Dan Sulit, Mas. kerja sama tim, nah, Tuh. ini yang paling penting. Ada juga kadang aku lihat tuh main tiban-tiban aja Ustaz, jadi kayak sesak napas dan memberontak-rontak jadi itu. Nggak boleh Ustaz ya, Meronta-ronta, kasihan sapinya. kasihan. Nah, tempat megang tadi apakah sama Ustaz? Sapi, kambing, dan ayam. Oke. Tempat penyembelihannya. Kita punya rumus, Mas. Dan rumus ini jangan dijadikan rumus patokan utama. Ya. Karena ukuran sapi itu ada yang besar, ada yang kecil. Pakailah rumus 5, 3, 1. Itu gimana tuh ceritanya Ustaz? 5, 3, 1. 5 itu teman-teman, hitunglah dari pangkal telinga dari sini sampai ke sini untuk seekor sapi. Sapi. Jadi 5 jari. 5 jari ya. Ya. Terus gimana kalau sapinya gede? Ya jangan fokus di rumus ini. Antum harus mundurkan lagi sedikit. Ya bisa 7 jari, bisa 8 jari. Kalau sapinya gede, bisa dirasa-rasa. Yang jelas, bagusnya potonglah di atas jakun. Itu sapi ada jakun. Kalau sapi udah didengakkan, itu terlihat nanti jakunnya. Justru di atas jakun. Di atas jakun. Hulukum wal mar'i, itu insya Allah akan putus. Ada orang Mas, ketika memotong, jebret. Masih bertanya, udah putus belum? Udah putus belum? Masih bertanya, masih ragu dia. Antum kalau pengen tahu bagaimana batasan putus, itu dua urat itu Mas, hulukum wal mar'i, cur, darah sudah mengucur 2, artinya di situ sudah putus. Angkat. Nggak usah nggak yakin. Bismillah, kalau udah 2 cur ngalir, angkat, nggak usah ragu-ragu. Seperti itu Mas. Jadi itu yang 5 jari ya. 5 jari untuk sapi. Kemudian yang kedua untuk kambing itu 3 jari. Hitung dari telinga sampai ke sini itu 3 jari. Pakai rumus ini. Ya kan, kalau misalkan kurang kambingnya gede ya jadi 4 jari. Simple aja, nggak usah susah-susah. Untuk unggas itu 1 jari. Mas. 1 jari ya. Baik hewan entok atau ayam dan lain-lain. Nah, kalau untuk ayam nih untuk 1 kali tebasan gimana Ustaz? Takutnya kan terlalu zoom lepas betul. kepalanya. Teman-teman perlu diketahui ya Mas Denny, bagus pertanyaannya biar teman-teman semua paham. Kita itu kan ada batasan tenaga. Ya jangan mentang-mentang antum pesilat. Wah, putus. Itu zalim ya. Itu sembelihlah kata Rasulullah, sembelihlah dengan ihsan. Sembelihlah dengan baik, jangan seperti seolah-olah antum pengen membunuh. Saya ketemu dengan Ustadz Somad secara langsung, Mas. Beliau menyampaikan, menyembelih tidak secara yang diajarkan oleh Rasulullah, itu bukan mendapat pahala, malah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita harus tahu ilmunya. Saya juga belajar gitu kan. Jadi BNSP dalam penyembelihan, dalam tata cara Ada tesnya. hewan, ada tes dan ada, saya sudah belajar Mas. Saya sudah ada BNSP dan sudah sekolah langsung gitu kan. Jadi supaya kalau ada orang nanya nih penyembelihan Ustadz ini gimana, saya sudah ada betul sertifikat dan lain-lain. Jadi saya mampu memberikan ulasan kayak Sertifikat gitu. dan pengalaman juga. Nah, jam terbang. Jelas. Iya. Ya. Jadi lihat cara penyembelihannya secara sunnah. Hati-hati teman-teman, sembelihlah dengan baik, sembelihlah dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan ihsan, sebaik-baik dalam penyembelihan, dengan lunak, dengan hati gitu kan. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban itu Mas, teman-teman tahun depan kalau ada rezeki, saya juga mendoakan Mas Denny, tahun depan ada rezeki, berkurbanlah.
Karena pada saat itu kita sedang memotong hawa nafsu kita, memotong sifat buruk dalam diri kita, ya. Dan sebanyak darah yang mengalir itu, sebanyak itu pula dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Seperti itu, teman-teman. Bismillah. Bismillah. Ada lagi, Ustaz? Sementara ini cukup dulu, mungkin nanti Kalau teman-teman ada pertanyaan Ya, silakan kalau ada komentar. pertanyaan, komentar masalah penyembelihan, nanti ada pertanyaan aku tanyain lagi ke Ustadz, kita buatkan lagi video. ya. Kalau saya kemarin pakai yang 24 cm ya, malah lebih kecil lagi. 1 kilan. Tapi pakai ini juga pernah. Pernah, tapi terlalu panjang malah. Ini 27 cm, Mas. Saya pakai yang 24. 24 cm lebih efektif kalau dengan gaya dari Oke, bawah. berarti Bila juga menentukan kita mau posisi seperti apa. Ya, betul. Kalau mau dorong, antum punya pisau 24 cm, mau gaya ngedorong itu susah. Tapi kalau 24 cm antum dari bawah keren. Kalau mau panjang ya 35 atau 40 cm itu boleh gaya dorongan. Apapun cara pemotongannya semua bagus, tapi saya lebih merekomendasikan dengan cara gaya tarik. Siap. Seperti itu, Mas. Oke, jadi teman-teman semua, kalau kalian pengen mencoba kurban dengan 1 kali tebas, ya dicoba dengan tutorial dari Ustadz tadi. Dan mungkin teman-teman juga pengen beli golok atau pisaunya Ustadz, bisa menghubungi kemana Ustadz? Langsung WhatsApp aja. WhatsApp, kita tampilkan nomornya. Ya, 0821 8342 5679. Berarti kalau memang mereka mau juga untuk berkurban di sini, hubungi ke WhatsApp tadi ya? Boleh, nanti kita bermusyawarah ya. Sharing. Saya udah lama juga Mas nggak nge-YouTube. Sibuk di politik kemarin. Iya. Ini bakal aktif lagi nih. Insya Allah, aktif lagi. Bismillah. Oke, Lord. Jadi kalau kalian yang lupa dengan channelnya Ustadz, follow, subscribe, Asgar Bed. Oke, terima kasih Ustadz ya atas Sama-sama, Mas ilmunya. Insya Allah nanti kita berkurban dan coba menyembelih juga. Iya. Bismillah. Bismillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.